Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali bisa bermajlis di masjid jami kita ini, kembali kepada risalah yang kita bahas, yaitu risalah Fadlil Islam li muallifihi Imamud Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita malam hari ini melanjutkan bab yang kelima dalam risalah ini, yaitu babu wujubil istighna bi mutaba'atil kitabi an kulli ma siwahu. Bab wajibnya tercukupi dengan mengikuti Al-Quran dari segala sumber selain Al-Quran. Jadi muslim sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang mencukupinya untuk petunjuk kehidupannya di dalam dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak butuh kepada sumber di luar Al-Quran. Jadi cukup dengan Al-Quran. Dan ini Allah wajibkan atas kita hambanya untuk diri kita ini merasa cukup dengan kitabullah dan tidak boleh mengambil sumber dari selain Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam beberapa ayat yang kemarin kita nukil, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan kewajiban ini. Jadi wajib mencukupkan diri untuk mengikuti Al-Quran, ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit uraiannya, ya, bagaimana kita bisa mengambil Al-Quran itu secara cukup sehingga tidak membutuhkan kepada sumber petunjuk di luar Al-Quran. Jadi jangan hanya dibiarkan Al-Quran itu, jangan hanya dipajang di rumah, ya, tapi dipelajari. Dan belajar Al-Quran digurukan, kemudian diikhlaskan dalam mempelajari Al-Quran,
sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mengingat fitnah orang-orang yang mempelajari Al-Quran ternyata malah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kisah kaum Al-Khawarij. Mereka penghafal Al-Quran, yang dibaca adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah mereka jauh dari petunjuk Al-Quran tersebut. Ya, ini hendaklah menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika Nabi SAW mengkhawatirkan mereka, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan tersesat sedang Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita, kita baca, kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, dipelajari oleh masyarakat kita, bagaimana mungkin akan tersesat dari jalan yang lurus? Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat, apa kalian tidak lihat orang-orang Yahudi bahwa di tengah-tengah mereka ada Taurat, lalu apa yang terjadi pada mereka? Ya, justru mereka menyimpang, tidak selamat, karena Taurat yang ada padanya bukan dipelajari kemudian diambil manfaatnya untuk dijadikan pedoman kehidupannya, justru dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsunya, mengambil rujukan hawa nafsu untuk merubah-rubah ajaran yang ada di dalam Taurat. Nah, gejala semacam ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Berarti mungkin nggak terjadi seperti itu pada umatnya? Sangat mungkin. Bahkan kalau kita bicara apa yang kita sampaikan kemarin tentang Khawarij, yang dibaca Al-Quran, yang dipelajari Al-Quran, tapi bagaimana orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang disampaikan adalah ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi katakan apa? Al-Khawariju kilabun nar. Orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Bagaimana seorang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, kok bisa jadi anjing-anjingnya neraka? Ini problemnya di mana? Ya, makanya di situ perlunya memahami Al-Quran secara benar. Ya, nah kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut yang kemarin kita nukil. Qala ta'ala, Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah belum mencukupi mereka? Ini pertanyaan yang bentuknya taubih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi buruk, jelek dalam pertanyaannya ini. Apakah belum mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu ya Nabi Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Apa itu belum cukup? Ya, merasa belum cukup dengan Al-Quran itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tindakan yang buruk. Karena itu ahli tafsir menafsirkannya, qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini mubayyinan, dalam rangka menjelaskan kasrata jahlihim wa sakhafata aqlihim, sangat bodohnya mereka dan sangat rendahnya taraf berpikir mereka. Artinya sudah hadir di tengah-tengah mereka Al-Quran
yang itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan secara rinci, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang sesat, ini loh petunjuk hidup yang benar, ini loh petunjuk hidup yang menyimpang. Kok masih belum cukup sehingga butuh kepada petunjuk yang lain. Jelas. Nah, di sini Allah memburukkan perbuatan mereka, dinilai mereka itu amat sangat bodohnya dan amat sangat dangkalnya cara berpikirnya. Ada petunjuk yang begitu jelas, terjaga, akurat, mestinya tinggal ngambil dan cukup, kok masih merasa belum cukup. Sehingga Allah tanyakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa belum mencukupi mereka bahwasanya kami telah turunkan atasmu ya Nabi Allah Alkitab, yang dimaksud Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka. Jawabnya mestinya apa? Mestinya sudah cukup, nggak butuh kepada selainnya. Berarti ini menunjukkan wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran. Dan kita nggak akan bisa cukup ini kecuali kita ingat pelajaran kita kemarin. Dipelajari dari belajar membaca, kemudian diambil fikihnya, ya, petunjuk-petunjuk yang tersimpan indah di dalam Al-Quran itu apa, kita keluarkan dengan belajar tadi. Maka perlu guru yang juga memang betul-betul ahlinya. Dan jangan hanya belajar membaca terus berhenti. Ini juga fitnah hari ini. Nah, orang yang semacam itu mudah sekali tersubuhat. Belum cukup Al-Quran itu hanya dibaca, itu tidak cukup. Ya, maka setelah belajar membaca makhorijul huruf, fasih lisannya dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Quran, ya terus beranjak ke tangga berikutnya, isi Al-Quran dipelajari sehingga bisa menjadi dasar petunjuk kehidupan. Ya, nanti kita lihat sedikit bagaimana keluhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah tentang kaumnya. Ya, nah, jadi itu kita renungi yang pertama. Kenapa kita wajib untuk cukup dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran? Tadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan dalam ayatnya tadi, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu adalah rahmatan. Sungguh di situ isinya rahmat Allah. Apa coba rahmat Allah di sini? Lu Al-Quran itu rahmat bagi kita. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini? Bahwasanya Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran tadi mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan, mana petunjuk dan mana kesesatan. Itu sudah Allah jelaskan segamblang-gamblangnya dalam Al-Quran. Sehingga seorang yang betul-betul mempelajari Al-Quran itu secara benar dan dari guru yang benar, dia akan terbimbing di atas petunjuk ini. Apa ini sudah terbukti dan ada sampelnya? Sudah sangat jelas buktinya. Siapa buktinya ini? Ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mempelajari Al-Quran dari guru yang benar, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terbimbing dalam hidayah tadi, sehingga jalan-jalan kebatilan mereka kenali secara terperinci, jalan-jalan petunjuk mereka kenali secara terperinci. Karena itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maknanya manusia yang paling beruntung diberi nikmat oleh Allah, manusia yang paling selamat itu seorang yang mengenali kebenaran secara terperinci dan seorang yang mengenali kebatilan juga secara terperinci.
dan dicontohkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat dulu itu semua kebatilan sudah pernah dikenali dan dikerjakan, maka disebut mereka hidup pada masa apa? Jahiliyah. Semuanya sudah dikerjakan. Kalau minum khamr misalkan contohnya, orang sekarang berapa botol ibaratnya teler, 6 botol paling ya. Sahabat itu sudah pakarnya kalau khamr itu. Khamr yang paling khamrnya khamr itu sudah mereka kenali, mereka nikmati. Sudah. Keyakinan-keyakinan yang batil, yang menyimpang itu sudah ada di benak mereka. Peribadahan kepada berhala, penyembahan kepada orang-orang yang dianggap soleh, keyakinan-keyakinan batil yang lain begitu banyak. Mereka hidup dalam kebatilan yang betul-betul detail dan terperinci. Kemudian belajar Al-Quran dikupas satu demi satu, dikupas oleh Rasulullah SAW dengan dijelaskan Al-Quran tadi. Jadi berimbang. Kenal mereka kebatilan secara terperinci, kenal pula mereka kebenaran secara terperinci. Nah, ini orang yang paling selamat dari subhat, orang yang paling beruntung dengan nikmat Allah. Nah itu. Maka kenali kebenaran itu mufassalah, terperinci. Kenali pula kebatilan itu juga mufassal, terperinci. Antum ahlus sunnah, kenali manhaj ahli sunnah itu juga secara terperinci. Kalau global saja, pokoknya ahli sunnah wal jamaah misalkan. Loh, betapa banyak orang yang mengklaim dirinya dan kelompoknya itu ahlus sunnah wal jamaah, ternyata begitu ditengok tidak ada sunnah, tidak ada jamaah. Khawarij itu mereka mengklaim merekalah yang paling mengerti tentang iman dan merekalah yang paling bisa beriman kepada Allah secara benar, sehingga semua selain mereka dikafirkan secara membabi buta. Tidak peduli itu adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar mengkafirkan, dieksekusi. Begitu. Karena Ali bin Abi Thalib ini sudah dihukumi kafir, dieksekusi. Padahal ini juga belajar Al-Quran, hanya mengerti Al-Quran itu benar, tapi fikihnya seperti apa tidak difahami. Karena itu kalau kita kembali kepada rumus mencari ilmu, penuntut ilmu, itu yang paling merusak agama, kata Syekhul Islam itu orang yang hanya setengah-setengah, faqih setengah, nisful faqih, paham betul enggak paham kayaknya paham. Nah, ini merusak ini. Nisfun nuhat, ya, separuh nahwu, jadi pinter nahwu ya enggak, kayaknya bisa, merasa bisa padahal nggak bisa. Nah ini berbahaya ini kalau sampai tampil ini. Nggak tahu sekarang ini banyak apa sedikit seperti ini ya. Jadi apalagi yang seperempat ya. Jadi ilmu itu betul-betul difahami. Nabi katakan ballighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku meskipun satu ayat. Ini banyak sekali orang salah faham. Pokoknya sampaikan hadis gitu, baca, yang baca dengan yang dibacakan sama-sama nggak paham. Mal qari'u bi a'lami minal makru alaih. Antara yang membaca dengan dibacakan sama-sama tidak tahu. Nah sekarang dakwah seperti itu. Padahal makna ballighu anni, sampaikan dariku, pertama kalau itu hadis kita harus yakin betul itu sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa mandiri dalam mentasih hadis, mensahihkan hadis atau mengetahui derajat hadis, kita mengambil dari orang-orang yang terpercaya yang memang ahli dalam bidang tersebut.
Setelah itu yakin dari Nabi SAW, kemudian apa fikih dari hadis ini? Itu juga pemahaman diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang paling mengerti pemahaman ini adalah para sahabat. Yang mengambil dari para sahabat, para tabiin. Yang mengambil dari tabiin, tabiut tabiin. Terus, kan itu ilmu itu silsilah yang tidak boleh putus. Orang katanya berilmu kok nggak punya guru. Nah, ini aneh. Ya. Apalagi mengajarkan kitab-kitab besar yang butuh dipelajari dari seorang guru, terus dia tampil saja. Ya, jadi supaya kita bisa merasa cukup dengan Al-Quran, betul-betul kita beri perhatian besar Al-Quran tersebut. Jangan hanya dipajang, apalagi sibuk karena dunia, dibacanya hanya Ramadan. Ramadan suruh khatam sekali nggak sanggup, baru dapat 1/4, dilanjutkan Ramadan tahun depan. Nah, terus bagaimana akan cukup dengan Al-Quran kalau perhatian kita kepada Al-Quran seperti itu? Sehari baca chatting di chatting di WA berapa yang sudah dibaca itu? Yang suka CUD-an itu gambar sana. Maka Syekh Shalih Al-Syekh itu andaikan ya seorang itu belajar sehari 1 ayat saja, 1 ayat, sehari 1 ayat, pelajari sampai dia paham itu. Tapi rutin istiqomah, sebulan berapa ayat? 30 ayat, setahun selesai Al-Quran itu. Cuman ini tidak berlaku pada kita. Ana sama antum sama saja. Andaikan kaum muslimin penuntut ilmu itu sehari belajar 1 hadis, nggak usah yang panjang, yang pendek, 1 hadis saja yang pendek, dibaca, difahami sarah hadisnya seperti apa, penjelasan ulama, sehari loh itu, 24 jam sehari itu. Maka sebulan berapa hadis? 30 hadis. 2 bulan Arba'un Hadisan Nawawi itu udah lewat. Begitulah ternyata petunjuk penuntut ilmu. Shalih Al-Syekh seorang penuntut ilmu yang hari ini masih hidup, Menteri Agama di Saudi Arabia itu. Ilmunya luar biasa. Orang yang baca kitab beliau akan merasakan kualitas keilmuannya. Ya. Jadi begitu bergaul dengan Al-Quran. Kadang kita ini sudah meninggalkan Al-Quran tapi tidak merasa tertegur, tidak ternasehati, tidak segera beranjak mengambil Al-Quran itu dipelajari, minimal dibaca. Karena membaca Al-Quran itu sudah ibadah. 1 huruf saja 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan berapa? 10. Ya, Masya Allah. Ayo kita muhasabah diri. Ya. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian kita ta'ammuli, kita renungi ayat yang berikutnya, menunjukkan wajibnya kita ini cukup dengan Al-Quran. Kemarin yang kita juga sampaikan ayat ini. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah berikan kepadamu ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam minal masani, dari ayat-ayat Al-Quran yang berulang-ulang. Ya, ada yang menafsirkan 7 surat panjang di awal Al-Quran, ada yang menafsirkan surat Al-Fatihah Ummul Kitab, wal Qur'an al-Azim, dan diberikan kepadamu Al-Quran al-Azim. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, jangan kamu terperdaya pandanganmu
kepada apa yang kami berikan kesenangan kepada mereka, azwajan, kelompok-kelompok yang banyak dari orang-orang kafir itu, wala tahzan alaihim, dan jangan sedih melihat kehidupan orang-orang kafir yang glamor dengan dunia, gak usah sedih ya. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan hatimu kepada orang-orang yang beriman, berlaku santunlah kamu kepada orang-orang yang beriman. Penafsiran ayat ini dari ahli tafsir, mereka menyatakan, pertama penafsirannya ana bacakan dalam tafsir At-Tabari, istaghni bima atakallahu minal qur'anil azim amma hum fihi minal mata'i waz zahratil faniyah. Ya Nabi Allah, merasa cukuplah dengan apa yang aku berikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu dari Al-Quran yang azim, dari kesenangan dunia yang ada pada mereka, yang itu kesenangan yang fana, yang akan hilang, musnah. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan Rasulnya untuk cukup dengan Al-Quran. Kalau Rasulullah cukup, ya mestinya kita juga cukup, karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga isyarah yang sering memalingkan kita dari Al-Quran adalah sibuk mengejar kesenangan dunia. Ya, sehingga kadang-kadang ketika sudah dapat jalan untuk mendapatkan dunia, ternyata ditegur oleh Al-Quran, dia merasa tidak cukup dengan Al-Quran. Cara ini lebih bagus, cara ribawi ini lebih menguntungkan, cara dagang yang mutaffifin, orang-orang yang curang dalam timbangan, ini lebih menguntungkan, dan seterusnya dari cara-cara mencari kesenangan dunia yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran. Seakan-akan kalau pakai petunjuk Al-Quran tidak cukup, kita nggak akan kaya dengan Al-Quran itu, karena yang dikejar sekedar apa? Kesenangan dunia. Sedang Allah perintahkan tadi, istaghni bima atakallahu minal Qur'anil azim, merasa cukuplah kamu ya Nabi Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari Al-Quran itu. Cukup semuanya. Mau berumah tangga, petunjuk cari kemana? Ke dalam Al-Quran. Mau thalabul ilmi, petunjuk cari kemana? Ke dalam Al-Quran. Mau bertetangga yang baik, cari petunjuk di mana? Dalam Al-Quran. Dan seterusnya dari petunjuk-petunjuk kehidupan ini. Cukup. Nah, kemudian penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau mengatakan, la ta'jab i'jaban, jangan sampai kamu ta'ajub dengan ketaajuban terhadap mereka, orang-orang kafir itu kok bisa meraih kesenangan dunia yang masya Allah, misalkan begitu ya. La ta'jab i'jaban yahmiluka ala isghali fikrika bisahawatid dunya allati tamatta'a bihal mutrafun wa tarra bihal jahilun. Jangan kamu terperdaya, ta'ajub ya, sehingga ketakjuban kamu itu memenuhi pikiranmu, menyibukkan pikiranmu untuk memikirkan perkara-perkara dunia yang dilihat padanya bersenang-senang orang yang glamor dengan dunia tadi dan tertipu dengannya orang-orang yang jahil. Jangan terperdaya dengan itu ya. Lalu apa kata Syekh Sa'di rahimahullah, wastaghni bima atakallahu minal masani wal Qur'anil azim, dan merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari surat Al-Fatihah ini dan seluruh isi Al-Quran tersebut. Jadi ayat ini mengajari Rasulullah SAW untuk cukup dengan Al-Quran. Jadi kalau kamu mau meraup kekayaan, boleh apa enggak boleh orang muslim kaya? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Harus apa boleh? Harus kalau bisa.
Tetapi untuk mendapatkan itu cukuplah dengan Al-Quran. Jangan karena melihat kesenangan orang-orang kafir atau orang-orang yang ahli dunia atau orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang jahil sehingga mereka memiliki dunia yang banyak, jangan karena takjub seperti itu akhirnya menyibukkan diri kita, pikiran kita untuk bisa meraih seperti itu, bagaimana lupa, lalai kita dari petunjuk Al-Quran. Itu kalau seperti ini kita akan heran kenapa orang-orang muslim, orang-orang mukmin dalam mencari ma'isyah mayoritas mereka mengambil cara-cara yang ribawi. Coba apa itu jawabannya? Kenapa? Padahal Al-Quran begitu jelas mengingkari riba. Coba. Nah, ini perlu pertanyaan seperti ini. Sampai kadang-kadang kalau hari sekarang ini mau kirim uang, bisa nggak pakai bolongan yang di situ bau-bau riba itu? Bisa. Pakai wasilah yang nggak ada aroma ribanya itu. Titip sebulan nyampainya, belum tentu nyampe, malah hilang di jalan. Nah itu, jadi mengerti seperti itu orang-orang kafir itu juga terus memerangi kaum muslimin. Cara-cara yang diambil dari Al-Quran yang itu diketahui oleh mereka, kalau kaum muslimin merasa cukup dengan Al-Quran, mereka akan jaya, mereka akan menang, mereka akan menguasai dunia ini. Ini dibendung oleh mereka. Lalu riba dikesankan dengan kesan yang bahasa halus, ibarat dukun dikesankan dengan bahasa halus. Ini dukun, tukang ramal, kita nggak mau. Wah, dukun, nggak mau. Bahasanya orang tua, orang pinter, kan begitu. Demikian juga bahasa-bahasa yang dilarang oleh Allah dihaluskan oleh orang-orang yang memfitnah kaum muslimin. Nah, supaya sadar itu, oh itu salah. Ini cara praktek mencari maisah yang keliru, yang menyimpang. Gimana supaya kita tahu seperti itu? Kembali kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, cukup dengan Al-Quran. Istaghni bil Quran. Jadilah orang kaya. Mana harta kekayaan kita yang mencukupi kita? Kitabullah, dipelajari. Ya, Masya Allah. Sehingga para sahabat tuh kok bisa luar biasa. Kalau baca sejarah sahabat tuh malu gitu ya. Luar biasa. Dari Arab, Madinah bisa nyebrang ke Eropa. Romawi selesai oleh orang yang mereka katakan primitif. Begitu masuk daratan Eropa, Romawi terkejut, ngapain orang-orang primitif naik daratan Eropa itu? Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua hal. Yang pertama, membebaskan manusia dari peribadan makhluk kepada makhluk, kita bawa kepada peribadan makhluk kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi tauhid itu yang mengantarkan sahabat sampai Eropa. Loh, Madinah ke Eropa itu jauh loh ya. Mereka jalan kaki sama naik kendaraan, paling kuda, onta, nyampe sana. Yang kedua, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka dunia yang sempit ini menjadi lahan yang luas untuk negeri akhirat. Masya Allah.
Ternyata dua misi istimewa itu yang mereka serap dari Al-Quran melalui guru mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat mereka jaya dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan yang nasran aziza, pertolongan yang mulia. Itu cukup dengan apa? Al-Quran. Mereka nggak punya sumber-sumber yang lain, nggak ada. Apa yang menggerakkan mereka jihad fisabilillah? Al-Quran. Kok mereka yang super sibuk, sahabat itu sibuk loh ya, jangan merasa lebih sibuk dari para sahabat, super sibuk seperti itu. Mereka yang super sibuk, Rasulullah itu super sibuk. Belum lagi pada masa sahabat bersama Rasul itu diwarnai dengan dakwah ilallah yang melalui peperangan, pembukaan negeri-negeri terus begitu sampai pada masa Umar, sampai pada masa Utsman, terus begitu. Mereka sibuknya luar biasa. Bersama itu mereka bisa menggabungkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Lah itu. Kita ini kesulitan loh. Kesulitan kemudian membawa konsep yang salah kita pahami, sering kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Katanya ini keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Nggak bisa. Jadi contohlah orang-orang yang merasa cukup dengan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga yang perlu kita renungi menunjukkan wajibnya kita cukup dengan Al-Quran. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Anbiya ayat 106. Ini yang kemarin kita nukil juga. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Sesungguhnya pada Al-Quran ini betul-betul akan menyampaikan kepada apa yang menjadi tujuan mulia bagi kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan tentang ayat ini, ay yataballaghuna bihi ay Al-Quran fil wusuli ila rabbihim wa dari karamatihi. Mereka akan sampai dengan Al-Quran tadi untuk bisa kepada Rabb mereka. Jadi dengan Al-Quran mereka bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa dari karamatihi, dan negeri kemuliaannya yaitu surga. Jadi untuk berjumpa dengan Allah, masuk surga, cukup dengan apa? Al-Quran. Dipelajari, ya. Fawasalahum ila ajallil matalibi wa afdalir raghaib. Maka Al-Quran menyampaikan mereka kepada paling mulianya apa yang dicari dan paling utamanya sesuatu yang diinginkan dan dicintai. Ya, ajallul matalib, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin hamba Allah, tujuan yang paling mulia yang dia cari adalah pertemuan dengan Rabbnya Azza wa Jal. Ya, kemudian yang paling utama dari keinginan yang dia inginkan adalah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cukup dengan apa? Al-Quran. Lalu sampai kalam Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faman lam yughnihil Qur'anu fala aghnahu Allahu wa man lam yakfihi fala kafahu Allahu. Siapa yang tidak pernah cukup dengan Al-Quran, siapa yang Al-Quran itu tidak mencukupinya, maka Allah tidak akan pernah menjadikannya cukup. Siapa yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan pernah menjadikannya kaya. Berarti wajib merasa cukup dengan Al-Quran. Kalau sampai sekarang kita belum, berarti pengambilan faidah dari Al-Quran itu yang perlu kita perjuangkan, dipelajari seperti kemarin, ya, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, ya. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya Azza wa Jal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masya Allah. Dan berkata Rasul, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Allah mengeluh kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku pada meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi SAW termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, yaitu ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menghajar Al-Quran, menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan ini nggak bisa dengan kata-kata, oh enggak, saya nggak meninggalkan Al-Quran kok, saya cinta sama Al-Quran, tapi tidak pernah dia baca, tidak pernah dia buka lembaran-lembaran Al-Quran itu, tidak pernah belajar, duduk di hadapan guru belajar Al-Quran. Terus apa yang selama ini dia kerjakan? Wallahi wal ikhwah, siapa yang satu hari 24 jam gitu tidak baca Al-Quran, maka dia sudah menghajar Al-Quran. Introspeksi diri, bagaimana akan cukup dengan Al-Quran orang-orang yang seperti itu? Sampai seorang alim ditanya, beliau memberikan jawaban, orang yang tidak baca Quran sehari semalam 24 jam itu asalnya sudah menghajar Al-Quran. Kemudian si alim ini mendoakan, berharap mudah-mudahan ketika dia masih sholat, baca ayat dalam sholatnya tadi itu masih dihukumi membaca Al-Quran, belum masuk menghajar Al-Quran. Tapi ini saking prihatinnya si alim tadi, berharap mudah-mudahan nggak tergolong orang itu, untung masih sholat. Allahu Akbar. Baca alif lam mim, pahalanya sudah banyak. Kata Nabi, la aqul alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alif harf, lam harf, mim harf, 3. Masya Allah, itu kalamullah. Kalau kita ini cinta kepada Allah, berarti cinta kepada ucapannya. Makanya tadi kita katakan, kalau antum baca chatnya orang, apalagi relasi kerja, apalagi orang yang dicintainya, lo itu diulang-ulang kok. Coba hurufnya apa ya, kalimatnya ini kok gede, ini maksudnya apa? Kok ada gambar kepala senyum-senyum, ini maksudnya apa? Teliti sampai hafal. Lah itu ucapan seseorang. Bagaimana ini kalamullah? Karena itu cinta itu bukan sekedar ucapan lisan, harus betul-betul tertanam dalam hati. Maka hendaknya kita introspeksi diri ketika kita baca Al-Quran kok jenuh, ya, baca Al-Quran kok jenuh, itu yang kita salahkan diri kita. Kita cek, berarti kita sudah terjangkit penyakit lalai yang luar biasa. Khawatir kalau hati kita ini keras. Antum sehari nggak baca Quran, 2 hari, sepekan nggak baca Quran, 2 pekan, sebulan nggak baca Quran, kok bablas saja, santai saja, nggak merasa ada apa-apa, udah takbir 4 kali. Kalau ulama katakan kabir arba'an, maksudnya apa? Sholat jenazah, sudah ada yang mati ini. Masya Allah, bagaimana setahun dibaca itu kalamullah. Terus kalau ditanya kita sibuk apa, saya sibuk, lebih sibuk mana dengan sahabat, para ulama kita, ya. Nah, jadi
Jadi jangan sampai dikeluhkan, termasuk orang yang dikeluhkan Nabi SAW. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka apa? Tinggalkan. Menghajar Al-Qur'an itu macamnya banyak. Bentuk meninggalkan Al-Qur'an itu loh ya, macamnya banyak. Yang pertama, sebenarnya jelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nanti Imam Ibnul Qayyim membahas secara ringkas tentang ayat ini. Lalu beliau katakan menghajar Al-Qur'an itu bentuknya banyak. Dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Di antaranya adalah hajru simaihi wal imani bihi. Menghajar mendengarkan Al-Qur'an dan mengimaninya. Didengar akan bertambah imannya. Puter murotal Al-Quran itu bukan pengantar tidur. Wah, aku gak bisa tidur, puter surat Al-Baqarah, akhirnya bisa tidur. Akhirnya Al-Quran jadi apa? Jimat pengantar tidur. Bukan begitu. Syekhnya di kaset masih baca, kita sudah tidur. Berarti mendengar enggak? Enggak mendengar. Yang didengar Al-Quran. Dan jangan ingat, kalau kita berpaling dari mendengar Al-Quran, nanti takut kalau Allah hukum. Akhirnya Allah hukum, senengnya mendengar sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Musik taruh sini, taruh telinga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menyakiti hati, menjadi hatinya menjadi berpenyakit, mengeraskan hati, melalaikan, bahkan bisa apa? Membunuh hati kita. Akhirnya merasa lezat dengan nyanyian, berpaling total dari mendengarkan apa? Al-Qur'an. Ya, nah, termasuk menghajar Quran adalah hajru tilawatihi, tidak membaca Al-Quran. Tilawah di sini masuk 3 hal. Lisannya membaca, memurotalkan Al-Quran, membaca. Akal pikirannya, hatinya itu berupaya untuk menerjemahkan, mencernanya. Ya, akalnya ini berupaya untuk memahami, hatinya mengambil nasihat dari Al-Quran tadi. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mentilawahkan Al-Quran itu yang bertilawah 3 unsur dalam dirinya tadi. Lisannya membaca, akalnya berupaya mencerna, hatinya mengambil nasihat dari Al-Quran. Sehingga habis baca Quran itu akan bertambah keimanannya, semakin cintanya kepada Allah, semakin baik kehidupannya, karena dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tadi. Ayo kita galakkan belajar Al-Quran itu. Nah, kalau kita belajar kitab ulama itu apa artinya belajar Al-Quran? Naam. Karena tidaklah ulama menulis kitab itu kecuali mereka landasi dengan apa? Al-Quran. Justru itu fikih Al-Quran ada di situ. Ya, ayat ini diterangkan maksudnya oleh ulama tadi. Ini dalil sebagai apa, bentuknya, cara pendalilannya seperti apa, ini menunjukkan apa, akhirnya punya kesimpulan, oh begini. Baca kitab-kitab para ulama itu. Nah, sekarang kitab-kitab terjemahan itu banyak yang Allah belum beri kemampuan untuk membaca langsung dengan bahasa Arabnya, ya kitab-kitab yang sudah diterjemahkan dari apa yang disusun oleh ulama kita, terutama kitab-kitab akidah. Anak itu curiga loh ya, antum itu nggak pernah baca. Curiga, mudah-mudahan kecurigaan saya ini benar. Nggak pernah baca, kan harus beli. Lah rizki untuk beli itu siapa yang memberi? Allah. Ya beli supaya kita paham akidah. Yang lebih musibah lagi, ustadz nggak baca. Oh, itu musibah besar itu, hampir mati dia. Lah ustadz dia beri ngajar, dia butuh memberikan
membimbing dirinya, enggak baca, layak roh. Ini bencana hari ini, Masya Allah. Musibah pula penuntut ilmu tidak baca, namanya penuntut ilmu. Nah, ilmunya nggak pernah dibaca. Masya Allah. Kadang penuntut ilmu bingung mau belajar apa saya ini. Penuntut ilmu kok malah bingung. Ya, ini realita loh ya. Harus kita benahi. Seorang alim itu sudah berkali-kali mengajarkan kitab Al-Usulus Salasah. Begitu mau hadir ke majelis, dibaca dulu kitab ini, dipelajari. Padahal sudah bertahun-tahun mengajarkan kitab itu, hafal. Begitu mau hadir ke majelis, dibaca lagi dulu, dipelajari dulu, baru ke majelis mengajarkan. Karena membaca itu sendiri, kalau itu ilmu, itu sudah berkah. Makanya ulama menjelaskan kunci paling dasar seorang sukses thalabul ilmi itu adalah dia cinta kepada ilmu tersebut. Kalau nggak cinta itu sudah nggak dibaca, ngelihat aja sudah pusing. Ya, mau baca kelopak mata sudah tebal, tiba-tiba vertigo. Wah, ini kitab ini bikin vertigo. Masya Allah. Saya dulu pernah ke Madura, katanya orang, kita katakan antum baca di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu kitab berat, kalau kita bukan levelnya bisa gila kita. Loh lah, baca tafsir Ibnu Katsir kok malah jadi gila, ini gimana ini? Nah, ini seperti itu. Akhirnya jauh dari kitab, jauh dari ilmu, yang diambil hanya doktrin gurunya. Dah pokoknya begini, nggak usah nanya kualat, repot itu udah. Ya, coba ini jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dikeluhkan Nabi menghajar Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran itu, dan mudah kok. Al-Quran itu mudah, bahkan menghafal sesuatu yang paling mudah itu sebenarnya menghafal apa? Al-Quran. Sebenarnya mudah. Wong Allah mudahkan, dimudahkan oleh Allah SWT. Cuman kitanya, ya. Nah, termasuk menghajar Al-Quran adalah hajru tadabburihi wa tafahhumihi, menghajar, meninggalkan untuk mentadaburi Al-Quran dan berupaya memahami Al-Quran. Tadi membacanya sudah tergolong menghajar, apalagi sampai mempelajarinya. Tapi ini harus, ya, harus digalakkan, khususnya di lingkungan kita ini, digalakkan Al-Quran. Al-Quran digalakkan, belajar Al-Quran, membaca. Ya, kalau setiap keluarga menyediakan waktu untuk sibuk mempelajari Al-Quran, ada buku yang dibeli terus dibaca, dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham atau ada yang muskilah, Allah mudahkan di sini tempat bertanya, tanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Itu nikmat loh ya, nikmat. Kalau nggak segera kita ambil ya, Masya Allah. Ya. Nah, termasuk juga kata Imam Ibnu Qayyim, menghajar Al-Quran adalah wahajrul amali bihi wa in qara'ahu aw amana bihi. Menghajar Al-Quran adalah meninggalkan beramal dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu bukan sebagai landasan kehidupannya, hanya suatu yang ditinggalkan meskipun dia baca dan dia imani kebenaran Al-Quran, tapi dalam praktek amal tidak dilandasi praktek amal tersebut dengan Al-Quran. Ini termasuk menghajar Al-Quran, ya. Dan bentuk-bentuk yang lain, itu maksud dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluh kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaumnya.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ya, jangan beralasan masih muda, jangan. Belajar Al-Quran, ya. Nah, kemudian ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan atasmu ya Nabi Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai'in terhadap segala sesuatu, dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin, orang-orang yang muslim. Ini dalil yang disebutkan oleh muallif. Kenapa kita ini harus cukup dengan Al-Quran? Karena dijelaskan oleh Allah, Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Ini langsung kalamullah. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang mau mengilmui dia akan tahu. Yang tidak mau mengilmui Al-Quran, maka dia tidak akan mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Kemudian kita bahas pertama kalimat yang jadi dalil adalah tibyanan, sebagai penjelas. Para ulama mengkaitkan dengan lughah ada dua. Yang pertama tibyanan sebagai maf'ul li ajlih. Tahu ya anak-anak? Maf'ul li ajlih, sebab. Berarti artinya apa? Innallaha nazzalal qur'ana min ajli ayyakuna tibyanan likulli syai'. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya untuk menjelaskan segala sesuatu. Jelas. Jadi Al-Quran digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba Allah ini. Itu tibyanan kalau dalam bahasa sebagai maf'ul li ajlih, isim maf'ul yang menunjukkan sebab. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk sebagai penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua tibyanan sebagai maf'ul mutlak, masdar berarti. Kalau sebagai maf'ul mutlak berarti apa? Annallaha ta'ala itu sebagai taukid, sebagai penguat. Berarti maknanya annallaha ta'ala qad abana kulla syai'in tibyanan wa azharahu wa ja'alahu mathilan hatta la yahtajun nasu ila ghairi hadzal Qur'an. Kalau sebagai maf'ul mutlak, maka maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan segala sesuatu itu dengan segamblang-gamblangnya. Allah sudah nampakkan dengan senampak-nampaknya. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga itu sebagai standar yang manusia tidak membutuhkan penjelasan apapun selain dari Al-Quran. Dua-duanya makna ini sama, sah, benar. Baik sebagai maf'ul li ajli, Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Yang kedua sebagai maf'ul mutlak, bahwasanya Allah sudah jelaskan segala sesuatu itu dengan seterang-terangnya. Jelas ya? Itu makna tibyanan. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita tidak perlu cari sumber selain Al-Quran. Sudah cukup dengan Al-Quran, gak perlu mencari selain Al-Quran, karena itu sudah tibyanan likulli syai', sebagai penjelas segala sesuatu, dan segala sesuatu sudah Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Jadi apapun yang kita butuhkan sebagai petunjuk kehidupan ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Mau menjadi hamba yang paling sempurna di sisi Allah, cukup dengan apa? Al-Quran. Mau berumah tangga yang paling puncak kemuliaan rumah tangganya, cukup dengan petunjuk
Al-Quran. Mau hidup bertetangga yang sebaik-baiknya sebagai tetangga yang paling baik, cukup dengan Al-Quran. Mau jadi pemimpin yang bagus, cukup dengan Al-Quran. Mau menjadi suami yang bagus pilihan, cukup dengan Al-Quran. Mau menjadi seorang istri yang paling sholihah, cukup dengan Al-Quran. Mau menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya sehingga mendapatkan derajat yang tinggi, cukup dengan Al-Quran dan hal yang lainnya. Nah, itu kita tanamkan pada diri kita supaya kita ini kaya sehingga tidak mengemis kepada sumber yang lain. Cuman ini enggak kita buka gitu loh. Ya, gudang yang diisinya kekayaan itu enggak kita buka pintunya, enggak coba kita cari. Malah kita hajar. Ya, kita pelajari. Ya, nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tibyanan likulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Yang dimaksud kullu syai', ingat kalau kita bicara usul ya, kullun itu lafadz umum. Kullun artinya apa? Seluruhnya, berarti itu lafadz umum. Cuman kullun di sini itu kalau istilah ulama namanya lafdzul umum yadullu ala dzuhuril umum. Lafadz umum yang menunjukkan dohir umumnya. Karena lafadz umum itu kan dibagi dua, ada yang yadullu ala dzuhur, ada yang yadullu ala tansis. Jadi ada yang menunjukkan dohirnya umum tapi maksudnya tidak umum. Dohirnya mencakup luas tapi hakikatnya ada batasan. Itu namanya yadullu ala dzuhur, seperti maksud ayat ini. Yang kedua litansis itu untuk penegasan. Ini memang umum, nggak ada batasnya. Seperti misalkan ayat Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan itu lafadz umum, itu litansis, nas umum, berarti seluruh manusia, kecil besar laki perempuan semua masuk innal insan. Jelas ya? Nah, kalau dalam ayat ini kul itu yang dohirnya umum tapi maksudnya tidak seluruhnya. Makanya kadang muncul, mana buktinya Al-Quran itu tibyanan likulli syai'? Sekarang mana Al-Quran menyebutkan fikih tentang sepak bola, misalkan begitu? Ada apa enggak ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Atau tanam terong, gimana cara tanam terong misalnya? Atau bagaimana membajak sawah? Atau di sana ada ilmu biologi atau kimia atau teknik, nggak disebutkan dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak tibyanan likulli syai', bukan begitu maksudnya. Makanya tibyanan likulli syai' itu lafdzul umum, ai duhuruhul umum, dohirnya umum tapi yang dimaksud terbatas, tidak semuanya. Karena Al-Quran itu bicara pada poin yang dibutuhkan oleh manusia untuk petunjuk kehidupannya sehingga dia bisa sukses sampai di negeri akhirat. Jelas? Makanya semua penafsiran ulama itu tidak umum secara begitu, tidak. Tapi apa? Tibyanan likulli syai'in yahtajuhun nas fi hayatihi. Penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di dalam hidupnya, fi masirihim ilallah, di dalam perjalanan mereka menuju Allah. Jadi kalau urusan itu bukan urusan yang nanti sampai di akhirat, itu tidak masuk dalam tibyanan likulli syai'. Paham sampai situ? Karena itu dengan hikmah Allah, Rabb kita Azza wa Jal, sesuatu yang ada dalam kehidupan di dunia ini terbagi dua. Ini hikmah yang luar biasa ya.
Jadi suatu dalam kehidupan dunia ini terbagi dua. Pertama, sesuatu yang mungkin dimasuki oleh kepentingan hawa nafsu, sesuatu yang manusia itu bisa jadi tidak mendapat petunjuk di situ, tidak bisa mengenalinya. Jelas? Ini kelompok yang pertama. Maka poin yang seperti ini Al-Quran turun sebagai penjelas, sehingga manusia dalam hidupnya terbimbing. Dia butuh hidayah, dia membutuhkan sesuatu yang akan mengantarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh, sehingga Al-Quran bicara dalam poin tersebut. Itu ada kepentingan hawa nafsu di situ, sehingga ibadah atau muamalah-muamalah yang diatur dalam Islam itu ada kepentingan hawa nafsu yang mungkin manusia itu akan bisa memalingkan dari agama Allah, akan bisa merekayasa karena hawa nafsunya. Sehingga dalam muamalah misalkan manusia merekayasa, seperti orang-orang Yahudi merekayasa, ribawi direkayasa supaya terkesan itu sebagai bentuk jual beli, sehingga masuk dalam ayat Allah, wa ahallallahul bai'a, Allah halalkan apa? Jual beli. Ada kepentingan hawa nafsu untuk merekayasa. Di situ Al-Quran hadir untuk mengupasnya dan menjelaskannya. Itu yang dimaksud tibyanan likulli syai'. Jadi penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini. Kemudian kelompok yang kedua dari sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya tabiat itu sudah berjalan secara alami, sehingga nggak ada kepentingan hawa nafsu di situ. Seperti cara bertani misalkan, cara menanam padi, itu nggak ada hawa nafsu berkepentingan di situ. Orang mau mundur, mau maju apa, orang nggak ada persaingan terus kemudian timbul apa yang sifatnya membuat kelompok sendiri. Ini kelompok penanam padi yang mundur, ini kelompok penanam padi yang nyamping, ini nggak ada. Kalau ditanya bagaimana tentang tadi misalkan orang mau menanam sesuatu, bagaimana petunjuknya dalam Al-Quran? Al-Quran tidak bicara dalam bidang-bidang seperti itu. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Itu kasusnya apa? Kasusnya ketika Rasulullah SAW melihat korma, kebun korma, Nabi bertanya, gimana korma ini bisa berbuah begini? Ya dikawinkan ya Rasulullah. Jadi benih itu ditebarkan begitu. Maka Nabi seakan-akan mengingkari perbuatan itu, kayak kamu itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Melihat seperti itu, maka para sahabat berhenti, tidak mengawinkan korma itu tadi. Maka korma tidak berbuah, kering. Maka berikutnya Nabi SAW mengatakan, lakukan apa yang kalian lakukan. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi bukan di bidang itu Al-Quran bicara. Mana dalilnya olahraga futsal misalkan, mana dalilnya tanam ini, mana harus membaca sawah, enggak ada. Al-Quran enggak bicara itu. Gimana belajar apa misalkan, kalau Al-Quran itu penjelas segala sesuatu, gimana saya bisa belajar ilmu ngelas misalkan begitu, rancang bangun misalkan, enggak ada Al-Quran itu. Bukan di situ Al-Quran bicara. Jadi makna tibyanan likulli syai', kullu syai'in, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara agamanya ini yang akan mengantarkan perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru di situ Al-Quran bicara. Jelas ya? Jadi kadang salah kalau orang menjelaskan bahwa tibyanan likulli syai' itu berarti segala sesuatu ada dalam Al-Quran, termasuk bicara kalau mau belajar bertanam wortel misalkan, tanya Al-Quran, kenapa tibyanan likulli syai'? Enggak ada. Mau disiram berapa kali, dalilnya mana? Kalau enggak ada dalilnya enggak jadi disiram, mati semua nanti akhirnya.
pengalaman Rasulullah SAW tadi bersama para sahabat. Jelas ya, yang dimaksud tibyanan likulli syai itu adalah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk hidupnya, berarti itu terkait dengan urusan-urusan agama mereka. Jadi kalau mau cari petunjuk hidup dalam Al-Quran, cari cara muamalah yang benar dalam Al-Quran, cari hukum-hukum terkait dengan muamalah kita, perniagaan kita, ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemimpin, ada dalam Al-Quran. Jadi bukan per poin ilmu, yang itu urusannya urusan tabiat manusia, paham. Nah kalau masalah seperti itu kan dicari sendiri oleh manusia. Makanya kan perjalanan apa yang dilakukan manusia itu berkembang. Dulu barangkali menanam itu ya seperti itu, kemudian berkembang lagi ya, benih yang satu disetek dengan yang lain sehingga menjadi benih unggul. Itu Al-Quran nggak bicara, silahkan, karena di situ nggak ada manusia kemudian akan tidak mendapatkan itu kemudian nanti tersesat jalan, itu tidak ada. Bahkan andekan orang itu tanam singkong, pohon singkong ditanam terbalik misalkan gitu ya, kok ternyata tumbuh bagus, andekan loh ini ya, saya ajak menghayal, andekan tumbuh buahnya malah di atas bagus begitu, nggak perlu gali tanah, nggak perlu nyangkul. Wah, itu akan dicontoh manusia semua. Apa dilarang dalam Al-Quran? Nggak dilarang, andekan bisa begitu. Atau antum setek antara pisang dengan singkong, gabung gitu, bawah ada singkongnya, atas ada pisangnya, silahkan kalau bisa. Apa nggak mustahil? Ya nggak tahu, kadang teknologi yang tidak kita sangka ternyata apa? Muncul, kan begitu. Bahkan kemarin di grup sebagian nasihat itu dibahas, ada orang tanam buah itu nanti satu buah tapi satu pohon sama gitu loh misalkan ya, itu sekarang mulai rasanya diatur, itu ini mengandung ekstrak rasa stroberi, bisa. Makanya ada yang tanaman kemudian nggak tahu gimana caranya, saya nggak ngerti ilmunya di situ, tapi nanti rasanya kayak khomer. Nah itu jadi PR ahli fikih, ini hukumnya apa ini, termasuk minum khomer atau mengkonsumsi khomer apa tidak. Nah kadang sesuatu yang nggak kita nyana urusan dunia itu, manusia itu kan perkembangannya luar biasa. Nah itu jangan kemudian mana dalam Al-Quran. Al-Quran bicara secara global hukum yang nanti terkait apa dengan persaingan yang ada pada manusia itu terkait halal dan haram, ataupun teknis ini mencari maisha dengan cara bertani, yang ditanam apa dan seterusnya, itu jangan kemudian tanya di Al-Quran. Al-Quran tibyanan likulli syai, nggak ada. Maka keliru orang yang menerjemahkan makna ayat ini kemudian mencakup segala sesuatu. Tidak. Tadi perkara dibagi dua tadi ya. Suatu yang terkait dengan kepentingan manusia, ada kemungkinan hawa nafsu masuk di situ sehingga akan mentahrif. Mentahrif itu menyimpangkan maknanya ya, sehingga orang tidak mendapatkan kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk. Dan ada perkara yang sifatnya tabiat alamiah begitu. Jadi manusia bisa merekayasa sendiri, itu sudah merupakan tabiat. Ibarat kalau kita ini lapar, kita akan cari makan, ibaratnya begitu loh. Itu sudah tabiat, nggak ada unsur hawa nafsu di situ, nggak ada. Jelas ya? Nah, taib itu tibyanan likulli syai. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu dalil yang disebutkan oleh muallif untuk menjadi dalil alasan bagi kita kenapa sih Allah mewajibkan kita ini cukup dengan Al-Quran. Kalau tadi kan diwajibkan, ayat-ayat yang sudah kita baca di muka tadi itu dalil yang mewajibkan kepada kita untuk cukup dengan mengikuti Al-Quran. Sekarang Kenapa Al-Quran itu mencukupi kita? Karena Allah terangkan tadi tibyanan likulli syai. Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu
yang itu berupa petunjuk, yang petunjuk ini akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang semulia-mulianya. Adapun perkara-perkara yang sifatnya tabiat manusia di dunia ini itu bukan masuk dalam, tidak masuk dalam ayat Allah tibyanan likulli syai'. Makanya asal sebagian ulama mengatakan asal sesuatu yang sifatnya tabiat begitu itu mubah, boleh. Ya, kalau bicara misalkan ditanya hukum sepak bola, gimana hukum sepak bola? Ulama menjawabnya bukan dari objek sepak bolanya. Misal di situ ada maisir, bentuk taruhan. Apa taruhannya? Ya misalkan sampai perlombaan ada judi, atau taruhannya dengan ibadah kepada Allah, karena sepak bola sampai dia lupa kepada zikir kepada Allah SWT. Kadang-kadang waktu sholat terabas sampai enggak puasa demi sepak bola misalkan, atau di sana ada membuka aurat, atau di sana ada apa ibaratnya berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu dibanggakan. Di sana ada pemberian hadiah yang besar-besaran sehingga menyibukkan orang dari belajar agama. Wes lah, bodoh nggak apa-apa, nggak ngerti agama tapi jadi pemain bintang bola, hadiahnya besar, gajinya besar, sepatunya dapat sepatu emas misalkan. Nah ini seperti ini. Dari sisi itu bisa jadi objeknya secara zatnya dibolehkan, permainan tabiat manusia arti. Jelas ya di sini ruangnya ya. Nah, kemudian kita disuruh cukup dengan Al-Qur'an. Allah mewajibkan kita cukup mengikuti Al-Qur'an. Bagaimana dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa tidak perlu mengikuti sunnah Nabi? Jadi suatu dalam kehidupan dunia ini terbagi dua. Pertama, sesuatu yang mungkin dimasuki oleh kepentingan hawa nafsu, sesuatu yang manusia itu bisa jadi tidak mendapat petunjuk di situ, tidak bisa mengenalinya. Jelas? Ini kelompok yang pertama. Maka poin yang seperti ini Al-Quran turun sebagai penjelas, sehingga manusia dalam hidupnya terbimbing. Dia butuh hidayah, dia membutuhkan sesuatu yang akan mengantarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh, sehingga Al-Quran bicara dalam poin tersebut. Itu ada kepentingan hawa nafsu di situ, sehingga ibadah atau muamalah-muamalah yang diatur dalam Islam itu ada kepentingan hawa nafsu yang mungkin manusia itu akan bisa memalingkan dari agama Allah, akan bisa merekayasa karena hawa nafsunya. Sehingga dalam muamalah misalkan manusia merekayasa, seperti orang-orang Yahudi merekayasa, ribawi direkayasa supaya terkesan itu sebagai bentuk jual beli, sehingga masuk dalam ayat Allah wa ahallallahul bai'a, Allah halalkan apa? Jual beli. Ada kepentingan hawa nafsu untuk merekayasa. Di situ Al-Quran hadir untuk mengupasnya dan menjelaskannya. Itu yang dimaksud tibyanan likulli syai'. Jadi penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini. Kemudian kelompok yang kedua dari sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya tabiat itu sudah berjalan secara alami, sehingga nggak ada kepentingan hawa nafsu di situ. Seperti cara bertani misalkan, cara menanam padi, itu nggak ada hawa nafsu berkepentingan di situ. Orang mau mundur mau maju apa, orang nggak ada persaingan terus kemudian timbul apa yang sifatnya membuat kelompok sendiri. Ini kelompok penanam padi yang mundur, ini kelompok penanam padi yang nyamping, ini nggak ada. Kalau ditanya bagaimana tentang tadi misalkan orang mau menanam sesuatu, bagaimana petunjuknya dalam Al-Quran? Al-Quran tidak bicara dalam bidang-bidang seperti itu.
Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Itu kasusnya apa? Kasusnya ketika Rasulullah SAW melihat korma, kebun korma, Nabi bertanya, gimana korma ini bisa berbuah begini? Ya dikawinkan ya Rasulullah. Jadi benih itu ditebarkan begitu. Maka Nabi seakan-akan mengingkari perbuatan itu, kayak kamu itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Melihat seperti itu, maka para sahabat berhenti, tidak mengawinkan korma itu tadi. Maka korma tidak berbuah, kering. Maka berikutnya Nabi SAW mengatakan, lakukan apa yang kalian lakukan. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi bukan di bidang itu Al-Quran bicara. Mana dalilnya olahraga, futsal misalkan, mana dalilnya tanam ini, mana harus membaca sawah. Enggak ada, Al-Quran enggak bicara itu. Gimana belajar apa misalkan, kalau Al-Quran itu penjelas segala sesuatu, gimana saya bisa belajar ilmu ngelas misalkan begitu, rancang bangun misalkan. Enggak ada Al-Quran itu. Bukan di situ Al-Quran bicara. Jadi makna tibyanan likulli syai', kullu syai'in, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara agamanya ini yang akan mengantarkan perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ Al-Qur'an bicara. Jelas ya? Jadi kadang salah kalau orang menjelaskan bahwa tibyanan likulli syai' itu berarti segala sesuatu ada dalam Al-Quran, termasuk bicara kalau mau belajar bertanam wortel misalkan, tanya Al-Quran kenapa tibyanan likulli syai'. Enggak ada. Mau disiram berapa kali, dalilnya mana? Kalau enggak ada dalilnya enggak jadi disiram, mati semua nanti akhirnya. Pengalaman Rasulullah SAW tadi bersama para sahabat. Jelas ya, yang dimaksud tibyanan likulli syai' itu adalah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk hidupnya. Berarti itu terkait dengan urusan-urusan agama mereka. Jadi kalau mau cari petunjuk hidup dalam Al-Quran, cari cara muamalah yang benar dalam Al-Quran, cari hukum-hukum terkait dengan muamalah kita, perniagaan kita, ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemimpin, ada dalam Al-Quran. Jadi bukan per poin ilmu, yang itu urusannya urusan tabiat manusia, paham. Nah kalau masalah seperti itu kan dicari sendiri oleh manusia. Makanya kan perjalanan apa yang dilakukan manusia itu berkembang. Dulu barangkali menanam itu ya seperti itu, kemudian berkembang lagi ya, benih yang satu disetek dengan yang lain sehingga menjadi benih unggul. Itu Al-Quran nggak bicara, silahkan, karena di situ nggak ada manusia kemudian akan tidak mendapatkan itu kemudian nanti tersesat jalan, itu tidak ada. Bahkan andekan orang itu tanam singkong, pohon singkong ditanam terbalik misalkan gitu ya, kok ternyata tumbuh bagus, andekan loh ini ya, saya ajak menghayal, andekan tumbuh buahnya malah di atas bagus begitu, nggak perlu gali tanah, nggak perlu nyangkul. Wah, itu akan dicontoh manusia semua. Apa dilarang dalam Al-Quran? Nggak dilarang, andekan bisa begitu. Atau antum setek antara pisang dengan singkong, gabung gitu, bawah ada singkongnya, atas ada pisangnya, silahkan kalau bisa. Apa enggak mustahil? Ya enggak tahu, kadang teknologi yang tidak kita sangka ternyata apa? Muncul. Kan begitu. Bahkan kemarin di grup sebagian nasihat itu dibahas, ada orang tanam buah itu nanti satu buah tapi satu pohon sama gitu loh misalkan ya, itu sekarang mulai rasanya diatur, itu ini mengandung ekstrak rasa stroberi, bisa. Makanya ada yang tanaman kemudian nggak tahu gimana caranya, saya nggak ngerti ilmunya di situ, tapi nanti rasanya kayak khomer. Nah itu jadi PR ahli fikih, ini hukumnya apa ini, termasuk minum khomer atau mengkonsumsi khomer apa tidak.
Nah kadang sesuatu yang nggak kita nyana urusan dunia itu, manusia itu kan perkembangannya luar biasa. Nah itu jangan kemudian mana dalam Al-Quran. Al-Quran bicara secara global hukum yang nanti terkait apa dengan persaingan yang ada pada manusia itu terkait halal dan haram, ataupun teknis ini mencari maisha dengan cara bertani, yang ditanam apa dan seterusnya, itu jangan kemudian tanya di Al-Quran. Al-Quran tibyanan likulli syai', nggak ada. Maka keliru orang yang menerjemahkan makna ayat ini kemudian mencakup segala sesuatu. Tidak. Jadi perkara dibagi dua tadi ya, suatu yang terkait dengan kepentingan manusia, ada kemungkinan hawa nafsu masuk di situ sehingga akan mentahrif itu menyimpangkan maknanya, ya, sehingga orang tidak mendapatkan kebenaran, tidak mendapatkan petunjuk. Dan ada perkara yang sifatnya tabiat alamiah begitu. Jadi manusia bisa merekayasa sendiri, itu sudah merupakan tabiat. Ibarat kalau kita ini lapar, kita akan cari makan, ibaratnya begitu loh. Itu sudah tabiat. Nggak ada unsur hawa nafsu di situ, nggak ada. Jelas ya? Nah, taib itu tibyanan likulli syai'. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu dalil yang disebutkan oleh muallif untuk menjadi dalil alasan bagi kita kenapa sih Allah mewajibkan kita ini cukup dengan Al-Quran. Kalau tadi kan diwajibkan ayat-ayat yang sudah kita baca di muka tadi, itu dalil yang mewajibkan kepada kita untuk cukup dengan mengikuti Al-Quran. Sekarang kenapa Al-Quran itu mencukupi kita? Karena Allah terangkan tadi tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu yang itu berupa petunjuk, yang petunjuk ini akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan yang semulia-mulianya. Adapun perkara-perkara yang sifatnya tabiat manusia di dunia ini, itu bukan masuk dalam, tidak masuk dalam ayat Allah tibyanan likulli syai'. Makanya asal sebagian ulama mengatakan asal sesuatu yang sifatnya tabiat begitu itu mubah, boleh. Ya, kalau bicara misalkan ditanya hukum sepak bola, gimana hukum sepak bola? Ulama menjawabnya bukan dari objek sepak bolanya. Misal di situ ada maisir, bentuk taruhan, apa taruhannya? Ya misalkan sampai perlombaan ada judi, atau taruhannya dengan ibadah kepada Allah, karena sepak bola sampai dia lupa kepada zikir kepada Allah SWT. Kadang-kadang waktu sholat terabas sampai enggak puasa demi sepak bola misalkan, atau di sana ada membuka aurat, atau di sana ada apa ibaratnya berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu dibanggakan. Di sana ada pemberian hadiah yang besar-besaran sehingga menyibukkan orang dari belajar agama. Wes lah, bodoh, nggak apa-apa, nggak ngerti agama, tapi jadi pemain bintang bola, hadiahnya besar, gajinya besar, sepatunya dapat sepatu emas misalkan. Nah ini seperti ini. Dari sisi itu bisa jadi objeknya secara zatnya dibolehkan, permainan tabiat manusia arti. Jelas ya di sini ruangnya ya. Nah,